Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bisa Putra. Di video kali ini saya akan membahas tentang hakikat manusia dan pendidikan. Nah, jadi langsung saja masuk kepada pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian hakikat manusia. Jadi hakikat manusia itu adalah objek studi salah satu cabang metafisika, yaitu antropologi atau filsafat antropologi. Nah, jadi hakikat manusia itu adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Berkenaan dengan prinsip adanya manusia, maka ada aspek-aspek hakikat manusia yang meliputi asal-usulnya, struktur metafisikanya, karakteristik, dan makna eksistensinya di dunia. Adapun aspek-aspek hakikat manusia itu antara lain manusia itu sebagai makhluk Tuhan, yang artinya manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia itu merupakan suatu konsekuensi dan tugas mereka sebagai khalifah pertama di muka bumi ini. Nah, jadi kitab suci menerangkan bahwa manusia itu berasal dari tanah dengan mempergunakan bermacam-macam istilah seperti turab, tian, salsal, dan sualalah. Dan adapun yang kedua, manusia itu sebagai kesatuan badan roh. Nah, jadi para filsuf berpendapat yang berkenaan dengan struktur metafisika manusia itu terdapat empat paham mengenai jawaban atas permasalahan, yaitu tentang kesatuan badan roh. Nah, jadi yang pertama ada materialisme, idealisme, dualisme, dan paham yang mengatakan bahwa manusia itu adalah kesatuan badan roh. Jadi yang ketiga ada manusia sebagai makhluk individu. Nah, jadi sebagaimana Anda alami bahwa manusia itu menyadari keberadaan dirinya sendiri. Nah, jadi kesadaran manusia akan dirinya sendiri merupakan perwujudan individualitas manusia. Nah, jadi manusia itu sebagai individu atau sebagai pribadi yang merupakan kenyataan paling real dalam kesadaran manusia. Jadi sebagai individu, manusia itu adalah salah satu kesatuan yang terdapat dibagi. Nah, jadi memiliki perbedaan dengan manusia yang lainnya itu adalah sehingga bersifat unik dan merupakan subjek yang otonom. Dan adapun manusia sebagai makhluk sosial adalah yaitu dalam hidup bersama dengan sesamanya, bermasyarakat. Misalnya setiap individu itu menempati kedudukan status tertentu. Di samping itu, setiap individu mempunyai dunia dan tujuan hidupnya masing-masing. Mereka juga mempunyai dunia bersama, dan tujuan hidupnya masing-masing. Mereka juga mempunyai dunia bersama dan tujuan hidup bersama dengan sesamanya. Dan yang kelima adalah manusia sebagai makhluk berbudaya. Menurut Immanuel Kant, manusia memiliki aspek kesusilaan karena pada manusia itu terdapat rasio yang memberikan perintah mutlak atau kategorikal imperatif. Contoh jika kita meminjam barang milik orang lain, maka ada perintah yang mewajibkan untuk mengembalikan barang pinjaman tersebut. Dan yang ketujuh ada manusia sebagai makhluk beragama. Nah, jadi aspek keberagaman merupakan salah satu karakteristik esensial eksistensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Nah, adapun yang kedua yaitu hakikat pendidikan. Nah, jadi bila dijabarkan makna
daripada atau hakikat pendidikan, maka akan sangat kompleks begitu. Agar bisa lebih tersampaikan begitu, berikut peruraian daripada hakikat pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan adalah proses pendidikan itu adalah proses seumur hidup, yang dimana pendidikan itu adalah proses seumur hidup karena setiap tahap kehidupan seseorang akan memperoleh pengalaman yang berarti bisa menjadi pelajaran penting untuk pendidikan dirinya. Yang kedua, ada pendidikan adalah proses yang sistematis berdasar pada aktivitas yang ada di lembaga misalkan, maka pendidikan itu akan regulasi dan sistematis. Dan yang ketiga, ada pendidikan adalah perkembangan individu dan masyarakat. Nah, jadi maksudnya adalah kesempatan untuk perkembangan sosial yang membawa perbaikan itu dalam setiap anak masyarakat. Dalam setiap aspek masyarakat maksudnya. Dan yang keempat adalah pendidikan adalah transformasi perilaku. Nah, jadi perilaku manusia itu akan bisa diubah gitu, dan ditingkatkan melalui proses pendidikan. Dan yang kelima, ada pendidikan adalah pelatihan dan pembelajaran. Jadi indera, pikiran, perilaku, aktivitas manusia itu dan keterampilan akan diasah dengan cara yang baik dan benar sehingga bisa bermanfaat dan menjawab segala masalah yang ada di sosial atau di masyarakat. Dan yang keenam, ada pendidikan adalah arahan dan instruksi. Jadi pendidikan adalah rekonstruksi secara berkesinambungan untuk mengubah pengalaman menuju cara yang diinginkan secara sosial. Dan yang terakhir, ada pendidikan adalah rekonstruksi berkelanjutan dari pengalaman. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah manusia itu berhak menjadi guru tertinggi di bumi. Dengan latar belakang apa tersebut? Bahwa peran pendidikan sangat berarti dan tidak terhitung bagi masyarakat. Setiap masyarakat dan bangsa perlu membawa kebahagiaan dan kemakmuran secara menyeluruh untuk masing-masing individu. Lalu apa sih hubungan antara manusia dan pendidikan? Maka manusia itu sebagai makhluk yang diberikan kelebihan oleh Allah dengan suatu bentuk akal pada diri manusia yang tidak dimiliki makhluk Allah yang lain dalam kehidupannya. Nah, bahwa untuk mengolah akal pikirannya, manusia memerlukan pola pendidikan melalui suatu proses pembelajaran. Ada 5 asas antropologis yang mendasari kesimpulan bahwa manusia dapat dididik, yaitu sebagai asas potensialitas, asas dinamika, asas individualitas, asas sosialitas, dan asas moralitas. Dan adapun fungsi pendidikan bagi manusia itu adalah sebagai fungsi sosialisasi, fungsi kontrol sosial, fungsi pelestarian budaya masyarakat, fungsi seleksi latihan dan pengembangan tenaga kerja, dan fungsi pendidikan dan perubahan untuk sosial atau lingkungan sosial, dan fungsi sekolah dalam masyarakat gitu. Adapun arti pendidikan itu adalah sangat erat kaitannya dengan peradaban dan kemajuan. Salah satunya adalah yang sangat berdampak besar bagi segala segi di kehidupan manusia. Bila ditarik ke belakang, hal yang melatar belakangi adanya pendidikan adalah kesadaran manusia itu sendiri. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun benarnya datang dari Allah dan salahnya datang daripada diri pribadi sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.